Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama channel kompeten. Nah, teman-teman, ada teman kita yang sudah mengikuti ujian SKB itu mengatakan, Kak, ada beberapa keluar soal tentang perawatan luka. Mungkin ada baiknya kakak review untuk perawatan luka ya. Nah, jadi channel kompeten kali ini hadir untuk membahas tentang bagaimana perawatan luka ya. Nah, dengan harapan bagi teman-teman yang belum melaksanakan ujian SKB ini bisa menjadi bahan belajar ya. Nah, nantinya ya, baik itu tentang bagaimana menentukan luka, ya, derajat berapa, dan bagaimana untuk penentuan perawatannya, kita akan bahas di video kali ini. Nah, teman-teman, bagi yang telah melaksanakan ujian SKB mungkin bisa membagikan ya terkait dengan tema-tema apa yang keluar saat ujian, sehingga kita bisa buatkan tutorial belajar untuk teman-teman kita yang lain. Mungkin itu saja, kita masuk aja ke soal yang pertama, teman-teman. Nah, ini soal nomor 1. Seorang perempuan usia 33 tahun datang ke poliklinik bedah. Ini datang ya teman, bukan dating. Agak salah nih sedikit ya. Datang ke poliklinik bedah untuk kontrol perawatan luka post mastektomi 1 minggu yang lalu. Nah, saat ini luka pasien itu tampak berwarna merah terang, permukaan berbenjol halus, teraba agak keras, dan tidak mudah berdarah. Nah, pertanyaannya adalah, pada tahap manakah penyembuhan luka pasien tersebut? A. Fase inflamasi. B. Fase proliferasi. C. Fase maturasi. D. Fase lag. Dan E adalah fase eksudat. Nah, teman-teman, sebelum kita menjawab, teman-teman otomatis harus paham dulu nih bagaimana materi terkait dengan tahap-tahap penyembuhan luka ya. Jadi ada beberapa fase dan mungkin teman-teman ini harus belajar juga nih untuk soal-soal perawatan luka. Nah, untuk jawaban yang pertama adalah B, teman-teman ya. Jadi jawaban benar adalah fase proliferasi. Nah, kenapa bisa demikian? Kita lihat pembahasan di belakang ini ya. Nah, kita lihat pembahasan berikut. Ini adalah opsi jawaban dan ini adalah pembahasannya ya. Nah, teman-teman, kenapa bisa B jawabannya? Karena ya, kalau kita lihat data fokus kita itu adalah keadaan luka pasien saat dikaji itu adalah tampak berwarna merah terang, kemudian permukaannya itu berbenjol halus, kemudian teraba agak keras, dan tidak mudah untuk berdarah. Nah, keadaan ini, teman-teman, ini merupakan keadaan luka pada fase proliferasi ya, di mana fase proliferasi ini berkisar 5 sampai 20 hari, teman-teman ya, dengan kondisi luka. Jadi kalau misalnya 1 minggu berarti belum ini ya, teman-teman, belum lebih dari 20 hari ya. Jadi masih rentangnya di 5 sampai 20 hari ya kalau 1 minggu. Sehingga fase proliferasi ini paling tepat untuk jawaban nomor 1 ya. Kenapa? Karena dengan kondisi luka di mana jaringan granulasi yang sehat, kemudian warnanya merah terang ya, permukaan berbenjol halus, terasa agak keras dan tidak mudah berdarah ya. Nah, ini adalah jenis-jenis kondisi luka pada fase ini. Kemudian jika infeksi pun ya, jaringan granulasi itu berwarna pucat, kemudian permukaan kasar itu tidak teratur, kemudian lembek dan rapuh dan sangat mudah untuk berdarah.
Nah, ini cara kita membedakan keadaan atau kondisi luka ya pada fase proliferasi ya. Jadi kalau misalnya sehat ya, jadi warnanya merah terang, kemudian permukaannya berbenjol halus, teraba agak keras dan tidak mudah berdarah. Nah, jika memang terjadinya infeksi pada fase ini, kita bisa bedakan di mana granulasinya itu berwarna pucat, permukaan kasar, tidak teratur, lembek ya, dan sangat mudah berdarah. Oke, itu untuk penjelasan atau pembahasan pada poin B. Nah, bagaimana dengan tinjauan opsi lain, teman-teman? Contoh misalnya fase inflamasi, fase lag, dan fase eksudat. Ini tidak tepat, teman-teman. Ya, karena pada fase inflamasi kondisi luka itu bercirikan rubor ya, atau kemerahan karena kapiler yang melebar. Terus kalor ya, jadi suhunya juga akan hangat, kemudian dolor, nyeri, tumor, pembengkakan, dan function lysia ya, atau lysa. Kemudian pada fase maturasi ini juga dinilai tidak tepat, teman-teman, karena terbentuk jaringan parut yang pucat, tipis, dan mudah untuk digerakkan dari dasar ya. Jadi terlihat pengerutan yang maksimal pada luka ya. Sehingga teman-teman, pada kasus nomor 1 ini yang paling tepat untuk jawaban kita itu adalah fase proliferasi ya. Nah, demikian teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2, teman-teman ya. Nah, ini adalah soal nomor 2. Seorang perempuan 45 tahun dirawat di ruang bedah dengan kondisi luka bakar. Pasien, ini salah juga nih, pasien saat ini mengeluh nyeri pada daerah luka. Hasil pengkajian nih, teman-teman, didapatkan luka bakar di area dada dan abdomen, kedua tungkai depan dan bagian atas ya, atau kedua tungkai depan bagian atas, maaf ya teman-teman, kemudian serta di area kemaluan ya, di daerah kemaluan. Nah, pertanyaannya adalah berapakah persentase luka bakar pada kasus tersebut? Nah, ditanyakan di sini adalah persentase luka bakar, teman-teman. A 19%, B 27%, C 28%, D 36%, dan E adalah 37%. Nah, dalam menentukan luka bakar otomatis teman-teman harus ingat ya bagaimana cara menentukan luka bakar. Masih ingat rumusnya ya teman-teman? Oke, jawaban yang benar adalah C, teman-teman ya. Jadi yang benar adalah 28%. Nah, kenapa bisa demikian? Kita lihat pembahasannya, teman-teman. Ini opsi jawaban nomor 2 dan ini adalah pembahasannya. Ingat teman-teman, yang perlu kita perhatikan di sini adalah data fokus kita kali ini ya. Jadi di atas tadi dijelaskan di soal itu pasien mengalami luka bakar di dada, kemudian di abdomen, kedua tungkai depan bagian atas ya, kemudian di area genitalia atau kemaluan. Nah, jika kita lihat rumusnya teman-teman ya, kalau untuk dewasa ya, kalau untuk dewasa nih, jika kepala itu 9%, kemudian badan itu bagian depan ya, contoh misalnya dada 9% plus abdomen 9%, sehingga jumlahnya itu adalah 18%. Kemudian bagian di badan itu bagian belakang, yaitu terdiri dari punggung atas 9% dan punggung bawah 9%, sehingga ketika ditotalkan juga 18%. Nah, selanjutnya jika ekstremitas atas nih ya, sebelah kanan ini 9% ya, kemudian ekstremitas atas kiri 9%,
ekstremitas bawah, bagian kanan ya, sebelah kanan itu di depan 9% dan di belakang itu 9%. Jadi ketika dijumlahkan itu 18%. Nah, kemudian untuk ekstremitas bawah kiri ini baik itu di bagian atas 9% dan ditambah bagian bawah 9%, sehingga jumlahnya adalah 18% juga. Nah, untuk area genitalia ini adalah 1%. Nah, ini merupakan rumus rule of 9 teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari rumus ini, jika kita jumlahkan ya, tadi dada 9% ya, kemudian tambah abdomen 9%, tambah genitalia 1%, tungkai atas kiri dan kanan bagian depan ya. Jadi kalau misalnya ini kan cuman bagian depannya kiri kanan ya, sehingga 4,5% dikali 2 sehingga menjadi 9%. Nah, jika kita totalkan teman-teman ya, hasilnya adalah 28% ya. Jadi persentase luka bakar pada pasien tersebut ini adalah 28% teman-teman ya. Mudah ya teman-teman. Jadi opsi yang paling tepat itu adalah C, 28% ya. Oke, sangat menarik nih teman-teman untuk membahas tentang luka nih teman-teman ya. Yang penting jangan luka hati saja. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Nah, ini adalah soal nomor 3 ya. Kita lihat, seorang perawat akan memandikan seorang pasien dengan penurunan kesadaran. Nah, terdapat lesi kemerahan pada punggung pasien, kemudian teraba hangat dan tampak adanya luka yang mulai mengering dengan diameter 1 cm. Dengan diameter 1 cm di dahi pasien. Nah, kemudian jika kita lihat, pertanyaannya adalah apakah klasifikasi ulcus decubitus pada pasien dalam kasus tersebut? Nah, di sini yang ditanyakan adalah klasifikasi ulcus decubitus, teman-teman. Oke, kita lihat pilihan jawabannya. A, derajat 1, kemudian B, derajat 2, C, derajat 3, D, derajat 4, dan E, derajat 5. Nah, teman-teman, kira-kira nih, mana jawaban yang paling benar untuk klasifikasi ulcus decubitus untuk kasus di atas? Nah, jawaban yang benar adalah A, itu adalah derajat 1 ya. Teman-teman otomatis sudah paham ya bagaimana cara mengklasifikasi ulcus decubitus ya. Tapi jika memang teman-teman juga belum bisa ya, kita bahas nih teman-teman, khusus teman-teman yang akan mempersiapkan diri untuk SKB CPNS ini. Nah, ini opsi jawabannya, dan ini adalah pembahasan kita hari ini teman-teman. Nah teman-teman, yang perlu kita lihat di klasifikasi derajat decubitus ya, ini ada 4 derajat teman-teman ya. Ada derajat 1, 2, 3, dan 4 ya. Nah, untuk derajat 1 ini hilangnya kulit lapisan epidermis saja ya. Kemudian ada area kemerahan, ini ada tadi ya teman-teman. Kemudian aritmia, kemudian eritema tidak memucat karena tekanan ya. Ini klasifikasi di derajat 1. Selanjutnya, suhu kulit meningkat dibandingkan kulit di sekitarnya. Kemudian jaringan bengkak dan padat. Kemudian pasien mengeluh ketidaknyamanan, dan eritema berkembang menjadi biru ke kehitaman atau keabu-abuan. Nah, ini untuk derajat 1 teman-teman ya. Nah, untuk derajat 1. Kemudian bagaimana dengan derajat 2? Nah, untuk derajat 2,
ya, ini adalah hilangnya kulit lapisan epidermis dan sebagian dermis ya teman-teman. Nah, apa saja yang terdapat di derajat 2 ini ya. Jadi di sini itu kulit terbuka atau rusak, kemudian abrasi, lepuh, dan terdapat ulkus yang dangkal. Selanjutnya edema terus berlanjut dan infeksi itu bisa terjadi. Nah, ini untuk derajat 2 teman-teman. Kemudian di derajat 3 ya, hilangnya kulit lapisan epidermis, dermis, dan jaringan subkutan, di mana di sini terdapat ulkus meluas ke jaringan subkutan, kemudian terjadi nekrosis dan drainase berlanjut sehingga infeksi ini bisa berkembang ya. Nah, jika pada derajat 4 ini yang terjadi adalah hilangnya kulit lapisan epidermis ya, kemudian dermis ya, jaringan subkutan, faskia, otot ya, hingga tulang akan terlihat. Ini sudah derajat lebih lanjut teman-teman, derajat 4 ya. Nah, apa saja yang terdapat di derajat 4 ini? Yaitu adalah ulkus meluas ke otot hingga tulang dan terjadinya nekrosis dan drainase yang terus berlanjut. Nah, teman-teman, jadi kalau pada kasus tadi di atas ya, data fokusnya itu semuanya berada pada pada klasifikasi derajat 1. Jadi jawaban yang benar itu adalah A teman-teman, derajat 1. Nah, demikian teman-teman untuk perawatan luka. Jika memang teman-teman masih butuh untuk pembahasan lebih lanjut terhadap perawatan luka, teman-teman bisa berikan komentar atau masukan untuk channel kompeten ya. Demikian teman-teman untuk video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel kompeten dengan cara subscribe, like, dan komen video kami. Demikian teman-teman, kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.